Mas Raka, suaranya pelan, hampir berbisik. Pak Slamet itu memang penjaga sekolah, tapi bukan penjaga biasa. Maksudnya, Bu? Ia menarik napas panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Langit Malam FM. Kembali lagi bersama saya di channel Langit Malam FM. Tempat kita berbagi kisah misteri, horor, dan kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Sebelum kita masuk ke cerita malam ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar Langit Malam FM bisa terus menghadirkan kisah-kisah seram untuk menemani malam kalian. Kalau sudah siap, mari kita mulai ceritanya. Nama saya Raka, seorang guru baru yang ditempatkan di sebuah sekolah menengah pertama di pinggiran kota kecil Jawa Tengah. Sekolah itu punya bangunan tua peninggalan zaman Belanda. Lorong-lorong panjang dengan dinding tebal, cat yang mengelupas, dan jendela besar berjeruji besi. Saat pertama kali menginjakkan kaki di sana, rasanya bukan seperti datang ke tempat kerja baru, melainkan seperti masuk ke sebuah dunia yang menyimpan rahasia lama. Hari itu, matahari sudah mulai condong ke barat ketika saya sampai. Anak-anak sudah pulang. Hanya tinggal beberapa guru yang membereskan administrasi. Suasana sepi. Angin sore berhembus lewat pohon beringin besar yang berdiri tepat di depan gerbang sekolah, membuat dedaunannya bergemerisik pelan. Saya menuntun motor masuk dan hampir saja kaget ketika mendengar suara berat menyapa. "Baru ya, Mas?" Seorang pria berseragam satpam berdiri di dekat pos jaga. Usianya mungkin sekitar 50-an. Tubuhnya tegap, kulitnya gelap terbakar matahari. Senyumnya ramah, meski tatapan matanya terasa dalam, menusuk seperti sedang menimbang sesuatu. "Iya, Pak. Baru mulai besok," jawab saya sambil tersenyum. Ia mengangguk pelan, lalu memperkenalkan diri. "Nama saya Pak Slamet. Di sini sudah lama saya jaga. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan tanya saya ya." Nada bicaranya tenang, sopan, dan penuh wibawa. Anehnya, saya langsung merasa aman hanya dengan kehadirannya. Sepanjang sore itu, saya sibuk menata meja di ruang guru. Sesekali saya menoleh keluar jendela, melihat Pak Slamet masih berdiri di depan pos jaga. Sesekali ia berjalan mengitari halaman, tapi kemudian kembali ke pos. Tidak ada hal aneh, hanya kesan bahwa ia benar-benar telaten menjaga sekolah. Ketika senja mulai gelap, guru-guru lain pamit pulang satu persatu. Tinggal saya yang masih membereskan berkas. Sekitar pukul 6:30, saya keluar dari ruang guru dan berjalan ke arah gerbang. Saya sedikit heran, karena lampu-lampu sekolah sudah padam, hanya menyisakan cahaya kuning remang dari pos satpam. Pak Slamet masih ada di sana, berdiri tegak, seperti sejak sore tadi. Begitu melihat saya, ia langsung menyapa. "Mas Raka, hati-hati di jalan. Besok ketemu lagi." Saya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Begitu keluar dari gerbang, entah kenapa saya merasa tatapannya mengikuti saya sampai hilang di tikungan jalan. Malam itu, ketika sampai di rumah kontrakan kecil saya, ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Bukan rasa takut, lebih ke rasa penasaran. Bayangan Pak Slamet berdiri kaku di depan pos jaga terus terlintas di kepala saya. Seolah-olah ia tidak bergerak sedikit pun sejak pertama kali saya melihatnya sore tadi. Saya mencoba menepis pikiran itu. Mungkin cuma perasaanku saja. Namanya juga satpam. Tugasnya memang berjaga kan, pikir saya. Tapi malam itu, sebelum tidur, saya sempat mendengar suara jangkrik dari luar jendela bercampur dengan desir angin. Dan entah mengapa, suara itu mengingatkan saya pada sekolah tua itu, serta sosok Pak Slamet yang seolah-olah tidak pernah meninggalkan pos jaganya. Malam itu, saya tidur agak gelisah. Bayangan Pak Slamet masih terlintas di kepala, berdiri di depan pos jaga, seolah menolak bergerak.
Pagi harinya, saya berangkat lebih awal ke sekolah. Jam menunjukkan pukul 6:50 ketika motor saya melewati gerbang. Dan di sana, Pak Slamet masih ada. Posisi berdirinya hampir sama seperti semalam. Hanya kali ini, ia menyalami saya dengan senyum tipis. "Pagi, Mas Raka." Suaranya berat, datar, tapi sopan. Saya agak terkejut. "Pagi, Pak. Wah, nggak pulang semalaman?" tanya saya bercanda. Ia tertawa kecil, tapi tawanya cepat menghilang. "Sudah biasa, Mas. Saya di sini selalu ada." Jawaban itu membuat saya bingung, tapi saya tidak menanggapi lebih jauh. Saya buru-buru masuk ke ruang guru. Hari-hari pertama berjalan seperti biasa. Saya mengajar kelas, berkenalan dengan murid, dan belajar beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi ada satu hal yang terus menarik perhatian. Pak Slamet selalu ada di mana-mana. Pagi, siang, sore, bahkan malam ketika saya pulang agak larut, ia selalu ada di pos. Saya belum pernah sekalipun melihatnya pergi makan, tidur, atau sekedar duduk santai. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur halaman sekolah, saya terjebak di ruang guru menunggu reda. Dari balik kaca, saya melihat sosoknya berjalan mengitari halaman dengan jas hujan lusuh. Padahal tak ada siapa-siapa lagi di sekolah. "Rajin banget ya Pak Slamet," celutuk saya pada Bu Endang, guru senior yang kebetulan duduk di sebelah. Bu Endang menoleh cepat, wajahnya agak kaku. "Pak Slamet?" tanyanya pelan. "Iya Bu, satpam yang jaga di pos depan itu." "Oh, iya, dia memang rajin." Nada suaranya terdengar janggal. Ada jeda panjang sebelum kata rajin, seperti menahan sesuatu yang tidak ingin diucapkan. Hujan berhenti. Saya bergegas keluar menuju parkiran. Dan benar saja, Pak Slamet berdiri di gerbang. Tubuhnya basah kuyup meski jas hujan menempel. Ia menatap saya lama sebelum akhirnya berkata, "Hati-hati jalan Mas Raka, jangan pulang lewat gang kecil ya, ada yang gak bagus di sana." Saya kaget. Bagaimana ia tahu kalau saya biasanya melewati gang kecil itu untuk memotong jalan ke kontrakan? Padahal saya tidak pernah cerita. Malam itu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Di benak saya terus berputar satu pertanyaan sederhana. Kapan sebenarnya Pak Slamet beristirahat? Sebab sejak hari pertama saya datang, saya tidak pernah sekalipun melihatnya tidak berada di pos jaga itu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Saya semakin terbiasa dengan jadwal mengajar, murid-murid mulai akrab, dan suasana sekolah tua itu sedikit demi sedikit terasa nyaman. Tapi ada satu hal yang justru makin mengganggu pikiran saya, kehadiran Pak Slamet. Entah bagaimana, ia selalu muncul di setiap sudut sekolah. Pagi-pagi ketika saya datang, ia sudah ada di pos. Saat jam istirahat, saya lihat dia berjalan menyusuri koridor panjang. Langkahnya tenang, tanpa suara sandal menyeret. Siang hari, ketika matahari terik membuat halaman lengang, ia tetap berkeliling dengan tatapan tajam, seperti sedang memastikan semua terkendali. Yang lebih aneh lagi, ia selalu muncul tepat ketika saya melihat ke arahnya. Seolah-olah saya tidak pernah bisa menangkap momen di mana ia sedang tidak ada. Suatu sore, ketika saya hendak pulang, motor saya mogok di halaman. Saya jongkok mencoba memperbaiki, keringat bercucuran. Tiba-tiba terdengar suara berat itu. "Perlu bantuan, Mas Raka?" Saya mendongak. Pak Slamet berdiri tepat di belakang saya. Padahal baru beberapa detik lalu saya melihatnya di ujung lapangan berjalan ke arah pos jaga. Jaraknya terlalu jauh untuk bisa sampai ke tempat saya dalam waktu singkat. Saya agak gugup. Enggak Pak, bisa sendiri. Terima kasih." Ia tersenyum samar lalu berdiri diam, memperhatikan saya. Lama sekali. Tatapannya membuat bulu kuduk saya merinding. Baru setelah mesin motor menyala, ia angkat tangan pelan, lalu kembali berjalan. Malam itu saya tidak tahan. Saya coba bertanya pada tetangga kontrakan yang kebetulan juga guru di sekolah tersebut. Namanya Pak Wanto. "Pak Wanto, itu satpam sekolah, Pak Slamet ya?"
Sudah lama kerja di sana, Pak? Pak Wanto menoleh pelan, wajahnya sedikit kaku. Oh iya, lama sekali. Semua orang kenal dia. Kelihatan rajin banget, Pak. Saya sampai heran, kayaknya nggak pernah pulang, tiap saat ada saja. Pak Wanto terdiam sejenak, lalu tertawa hambar. Ya, namanya juga penjaga, Mas. Pekerjaannya kan menjaga. Jawaban itu terdengar datar, seperti menutup pembicaraan. Saya bisa merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malam makin larut. Angin berhembus kencang membuat jendela kontrakan berderak-derak. Saya mencoba memejamkan mata, tapi perasaan tidak nyaman itu terus menghantui. Dan di tengah kantuk, saya sempat mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Pelan, teratur, seperti suara sepatu bot di lantai semen. Tapi saya tinggal di rumah kontrakan kecil, tanpa halaman, tanpa ruang kosong. Dari mana suara langkah itu berasal? Dengan jantung berdegup kencang, saya menoleh ke arah jendela. Dari sela tirai, saya melihat siluet seseorang berdiri di luar. Dia mematung, tubuh tegap, memakai seragam satpam. Saya menelan ludah, menyingkap tirai cepat-cepat. Tapi halaman depan kosong. Namun, satu hal membuat saya hampir kehilangan nafas. Bekas tapak sepatu basah jelas terlihat di lantai teras kontrakan saya. Keesokan harinya, saya tiba di sekolah dengan kepala penuh pertanyaan. Sepanjang perjalanan, saya terus teringat bekas tapak sepatu basah di teras kontrakan. Rasanya mustahil kalau itu hanya kebetulan. Di gerbang, seperti biasa, Pak Slamet sudah berdiri tegap. Senyumnya tipis, tapi kali ini matanya menatap saya lebih lama dari biasanya. Seolah tahu apa yang saya alami semalam. Saya buru-buru mengangguk dan masuk tanpa banyak bicara. Hari itu, saat jam kosong, saya memberanikan diri duduk bersama Bu Endang di ruang guru. Ia dikenal sebagai guru paling senior yang tahu hampir semua sejarah sekolah ini. "Bu, saya mau tanya sesuatu," ucap saya pelan. "Iya, Mas Raka, tanya apa?" "Itu loh, Bu, soal Pak Slamet. Sejak saya datang, kok kayaknya beliau selalu ada di mana-mana, nggak pernah istirahat. Sebenarnya sudah berapa lama beliau kerja di sini?" Bu Endang langsung terdiam. Tangannya yang tadi sibuk menata buku berhenti. Matanya menatap kosong ke arah papan tulis. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. "Mas Raka," suaranya pelan, hampir berbisik. "Pak Slamet itu memang penjaga sekolah, tapi bukan penjaga biasa." "Maksudnya, Bu?" Ia menarik napas panjang. "Kamu tahu gedung pos satpam di dekat gerbang lama yang sudah nggak dipakai itu?" Saya mengangguk. Pos kecil dengan cat terkelupas, tertutup papan kayu. Dulu, sekitar 15 tahun lalu, pos itu terbakar. Satpam yang jaga waktu itu namanya Slamet. Darah saya berdesir dingin. Orang bilang, waktu kebakaran terjadi, dia terjebak di dalam. Api terlalu cepat membesar. Tidak ada yang sempat menolong. Jenazahnya bahkan tidak pernah ditemukan. Saya tercekak. "Jadi maksud Ibu..." Bu Endang menatap saya dalam-dalam. "Sejak saat itu, banyak yang bilang Slamet masih ada di sekolah ini. Masih menjalankan tugasnya. Selalu ada, kapanpun." Ruangan mendadak terasa dingin. Saya mencoba mencerna cerita itu. Tapi rasanya terlalu absurd. Bagaimana mungkin? Saya sudah beberapa kali berbicara langsung dengannya. Bahkan merasakan jabat tangannya. Itu nyata, bukan bayangan. Seolah membaca pikiran saya, Bu Endang menambahkan, "Kalau Mas Raka sering lihat dia, berarti dia memang memilih untuk menampakkan diri. Anggap saja itu pertanda bahwa beliau sedang mengawasi." Sebelum saya sempat bertanya lagi, bel tanda masuk berbunyi nyaring. Bu Endang berdiri, menutup percakapan begitu saja. Sepanjang sisa hari itu, saya tidak bisa fokus mengajar. Setiap kali melewati jendela,
Saya melihat sosok Pak Slamet di luar, kadang berdiri di lapangan, kadang di koridor, kadang di dekat gerbang, selalu diam, selalu memperhatikan. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa mungkin Bu Endang tidak berlebihan. Mungkin benar, Pak Slamet tidak pernah pergi sejak malam kebakaran itu. Hari berganti, dan rasa penasaran saya terhadap Pak Slamet semakin besar. Tapi malam itu, saya memutuskan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan administrasi di ruang guru setelah sekolah kosong. Lampu-lampu menyala redup, suara kipas angin berdengung pelan, dan koridor tampak lebih panjang dari biasanya. Saya sedang menulis laporan ketika terdengar langkah berat dari arah koridor. Seketika saya berhenti mengetik, menahan napas. Langkah itu tepat seperti suara sepatu bot Pak Slamet. "Siapa di sana?" Suara saya terdengar parau. Tak ada jawaban. Saya menoleh perlahan, dan di ujung koridor, samar-samar, terlihat sosok tegap, seragam satpam, wajah tak terlalu jelas karena cahaya lampu yang redup. Hati saya berdebar. Saya mencoba memanggil lebih lantang, tapi tenggorokan kering. Pak Slamet?" Sosok itu tetap diam, melangkah pelan ke arah saya. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit, tapi suara itu tidak sepenuhnya alami, seperti ada gema yang tidak masuk akal. Saya mundur, tangan gemetar memegang kursi. Tiba-tiba lampu di koridor mati sekejap, hanya menyisakan cahaya redup dari luar jendela. Sosok Pak Slamet berdiri tepat di depan saya sekarang. Saya bisa melihat mata yang menatap tajam, namun kosong, seolah menembus jiwa saya. Kenapa Pak selalu ada?" Suara saya hampir berbisik. Pak Slamet tetap diam, tapi perlahan mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah jendela dekat pos satpam lama. Saya menoleh, dan pandangan saya tertuju pada asap tipis yang muncul dari pos satpam yang terbakar bertahun-tahun lalu. Bau hangus masih tercium samar. Seketika suara-suara kecil terdengar dari arah pos. Desahan, bisikan, seperti ratusan langkah kaki saling bersahutan. Saya menunduk, hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Dan kemudian sosok Pak Slamet perlahan menghilang. Tapi bukan menghilang begitu saja. Tubuhnya tampak memudar seperti asap, meninggalkan bayangan samar yang melayang ke udara. Saya terdiam, jantung berdebar, tubuh kaku. Perlahan dari koridor terdengar suara berat itu lagi. "Jaga sekolah ini selalu." Saya menelan ludah, menatap ke arah pos satpam lama. Semuanya hening kembali. Hanya suara angin yang menyapu dedaunan kering di luar jendela. Sejak malam itu, saya mulai merasakan bahwa Pak Slamet bukan hanya sosok hantu biasa. Ia penjaga yang tidak pernah tidur, hadir di setiap sudut, selalu memperhatikan, selalu mengawasi. Dan entah mengapa, saya merasa jika suatu saat saya lengah atau lalai, ia akan muncul lagi, tepat di belakang saya. Setelah kejadian itu, saya selalu memeriksa pos satpam lama setiap pagi dan sore. Kadang terlihat asap samar, kadang bayangan yang bergerak cepat, selalu meninggalkan rasa dingin yang menusuk. Dan saya sadar, misteri Pak Slamet bukan hanya soal hadirnya hantu. Ia adalah penanda, pengingat bahwa sekolah tua ini menyimpan sejarah kelam yang tidak boleh dilupakan.
Malam terakhir itu, saya pulang lebih larut dari biasanya. Semua guru sudah meninggalkan sekolah, hanya tinggal saya yang sibuk menyelesaikan nilai ujian di ruang guru. Jarum jam menunjukkan pukul 9 ketika saya akhirnya membereskan berkas. Koridor gelap, hanya lampu temaram di ujung yang menyala. Saat saya berjalan ke arah gerbang, suara itu muncul lagi. Langkah berat, teratur, seperti sepatu bot menghantam lantai. Saya menoleh. Sosok Pak Slamet berdiri di ujung koridor, tidak bergerak. "Pak Slamet?" Suara saya gemetar. Ia tidak menjawab. Perlahan ia melangkah mendekat. Bayangannya lebih panjang dari seharusnya, menempel di dinding, bergoyang seperti api. Semakin dekat, semakin jelas wajahnya. Kulit pucat, mata kosong, dan luka bakar samar yang menjalar dari leher hingga pipi. Saya mundur, hampir tersandung meja kecil di dekat pintu. "Pak, kenapa Bapak masih di sini?" Sosok itu berhenti hanya beberapa langkah dari saya. Suaranya berat, bergetar, seperti keluar dari dalam tanah. "Sekolah ini milikku. Tugasku belum selesai." Tiba-tiba, udara di sekitar menjadi panas. Dari jendela saya melihat asap pekat mengepul dari pos satpam lama. Api kecil berkedip-kedip, padahal bangunan itu sudah lama terbakar. Suara jeritan samar terdengar, seperti gaung masa lalu yang terbulang. Saya menutup telinga, tubuh gemetar, tapi suara itu tetap jelas. "Selama sekolah ini berdiri, aku akan menjaga. Aku tidak pernah tidur." Dalam sekejap, seluruh ruangan terasa gelap. Hanya ada sosok Pak Slamet di depan saya, menatap tajam. Tangannya terangkat, menunjuk lurus ke dada saya, lalu perlahan berubah menjadi asap hitam yang membungkus tubuhnya. Saya berusaha berteriak, tapi suara tertahan di tenggorokan. Tubuh saya kaku, hanya bisa menyaksikan sosok itu memudar, menyatu dengan kegelapan. Dan ketika lampu kembali menyala, saya sendirian. Namun sesuatu berubah. Di lantai, tepat di tempat ia berdiri tadi, ada bekas tapak sepatu basah. 2 pasang, sejajar, menghadap ke arah saya. Sejak malam itu, saya tidak pernah lagi memandang sekolah ini dengan cara yang sama. Setiap kali melintas di depan pos lama, saya bisa merasakan tatapan dari balik kegelapan. Kadang terdengar langkah berat mengikuti saya pulang. Pak Slamet memang sudah tiada, tapi tugasnya tidak pernah berakhir. Ia adalah penjaga yang tak pernah tidur, selamanya mengawasi dari balik bayang-bayang. Dan saya tahu, suatu saat nanti, giliran sayalah yang akan kembali menemuinya. Dan begitulah kisah tentang penjaga sekolah yang tak pernah tidur. Sosok satpam yang bahkan setelah tubuhnya hangus di lahap api, masih setia menjaga setiap sudut sekolah tua itu. Kita mungkin tidak pernah tahu, apakah keberadaannya sekadar legenda yang diceritakan turun-temurun, atau memang benar ia masih ada, menatap kita dari balik gelapnya koridor. Tapi satu hal yang pasti, malam ini kita diingatkan bahwa tidak semua tugas berakhir dengan kematian. Beberapa jiwa memilih untuk tetap tinggal, menunggu, mengawasi, dan menjaga selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini bersama saya di Langit Malam FM. Kalau kalian punya kisah serupa atau pengalaman yang tak bisa dijelaskan dengan logika, jangan ragu untuk berbagi.
Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah berjalan sendirian di koridor sekolah tua setelah lampu padam. Selamat malam, dan semoga kalian bisa tidur nyenyak malam ini